misi. Visi saya menjadikan OSIMA sebagai wadah untuk menampung kreativitas, inspirasi, serta aspirasi berlandaskan Al-Quran dan hadis dalam semangat nasionalisme. Sedangkan untuk misinya, 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terjalin hubungan persaudaraan yang amar ma'ruf nahi munkar antar santriwati. 3. Menyalurkan bakat santriwati dalam berbagai ekstrakurikuler. Keempat, menyelenggarakan berbagai kegiatan dan program kerja yang dapat membangun rasa tanggung jawab, produktivitas, serta menambah wawasan. Sekian visi dan misi saya. Apabila saya terpilih menjadi Ketua OSIMA, insya Allah saya akan bertanggung jawab mengemban amanah yang diberikan sebaik mungkin. Dan apabila saya tidak terpilih, saya akan tetap berpartisipasi dalam kepengurusan OSIMA. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon maaf di sini saya melanjutkan tugas MC yang jaringannya kurang bagus. Jadi terima kasih untuk Putri Ardelia yang telah menyampaikan visi dan misinya. Untuk kandidat calon OSIMA Putri, kandidat calon ketua OSIMA Putri nomor urut 2, yaitu Uti Akila Putri Sabrina, saya silakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat limpahnya. Kita semua masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ustazah Mahat Al-Qolan Mandua Kota Malang, kakak kelas serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Sabrina dari kelas 11 MIPA 5, calon kandidat Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021 nomor urut 2. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya apabila saya diterima menjadi Ketua OSIMA. Adapun visi saya adalah mewujudkan OSIMA menjadi organisasi yang mampu membawa nama Mahat Al-Qolan ke jenjang yang lebih baik dengan menyiapkan kader Islam yang berakhlakul karimah, bertanggung jawab, dan memiliki wawasan yang luas. Adapun misi untuk mewujudkan visi saya tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kualitas santriwati yang bertanggung jawab, berakhlakul karimah, dan jujur. Yang kedua adalah menjadikan lingkungan Mahat Al-Qolan menjadi lingkungan yang lebih positif dengan kebersamaan dan kepedulian antar santriwati. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah meningkatkan wawasan bahasa dan agama para santriwati. Sekian visi dan misi saya. Tentunya visi dan misi saya tidak akan terlaksana dengan sukses tanpa dukungan dan bantuan Ustazah dan teman-teman sekalian. Dan insya Allah apabila saya diterima menjadi Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021, akan saya laksanakan tanggung jawab saya dengan penuh amanah dan rasa ikhlas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, murni datangnya dari saya, dan apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ukti Akila Putri Sabrina atas pemaparan visi dan misinya. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3, Ukti Mariza Winona Khansa, untuk penyampaian visi dan misinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para ustadzah Mahat Al-Qalam dan ukhti-ukhti sekalian kelas 10, 11, dan 12 yang saya sayangi. Saya, Mariza Winona Hansa, kandidat Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021 nomor urut 3. Perkenankan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Misi saya yaitu menjadikan OSIMA sebagai organisasi yang aktif dan turut andil dalam menampung aspirasi dan kreativitas para santri guna mewujudkan generasi muda yang produktif serta berakhlakul karimah. Untuk merealisasikan visi tersebut, saya memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, menjadi inspirasi bagi seluruh santri Mahat Al-Qalam dalam berperilaku dan bertutur kata. Menurut saya, hal ini menjadi tolak ukur kualitas seorang individu dan harus ada dalam diri seorang pemimpin. Yang kedua, menjaga hubungan baik dan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dengan unsur internal maupun eksternal. Unsur internal di sini yang dimaksudkan adalah seluruh pengurus OSIMA Masa Bakti 2020-2021, sedangkan unsur eksternal yaitu seluruh warga Mahat Al-Qalam, bahkan warga Mandua Kota Malang. Dengan itu akan terciptanya lingkungan yang harmonis. Misi yang ketiga yaitu mengadakan program kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas para santri. Hal ini bertujuan untuk menjadikan santri lebih aktif dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Contohnya seperti melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk misi yang keempat yaitu mendukung penuh dan turut menyukseskan kegiatan Mahat dengan ikhlas dan tanggung jawab. Salah satu kunci kesuksesan kegiatan Mahat adalah kesadaran para pengurus OSIMA dalam mengemban amanah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Untuk misi saya yang terakhir yaitu melanjutkan dan mengembangkan program kerja masa bakti sebelumnya dengan meningkatkan mutu kinerja. Komitmen saya dengan visi misi yang ada dan dengan tekad yang kuat, saya ingin OSIMA menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan perlu diingat bahwa OSIMA adalah organisasi yang tidak hanya berdiri untuk pengurusnya saja, melainkan untuk seluruh warga Mahat Al-Qalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ukhti Mariza Winona Hansa atas pemaparan visi dan misinya. Lanjut saja ke acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Yang pertama, tanya jawab akan dilakukan oleh para asatidzah. Saya akan mempersilakan kepada asatidzah apabila perlu menyampaikan pertanyaan. Kepada ustazah kami persilakan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi saya mempersilakan kepada ustazah untuk menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada ketiga kandidat. Apakah ada pertanyaan dari ustazah? Sekali lagi saya tanyakan, apakah ada pertanyaan dari ustazah yang ditujukan kepada ketiga kandidat calon Ketua OSIMA Masa Bakti 2020-2021?
Baiklah, selanjutnya pertanyaan akan kami buka kepada santriwati, yaitu kami memiliki peraturan yaitu setiap angkatan minimal harus menyampaikan 1 pertanyaan kepada ketiga calon kandidat dan maksimal 2 pertanyaan. Apabila tidak ada yang menanyakan satupun pertanyaan dari setiap angkatan, maka tidak akan dilanjutkan ke acara yang selanjutnya. Saya persilakan kepada santriwati untuk menanyakan pertanyaan kepada ketiga calon ketua OSIMA. Saya tekankan sekali lagi, perlu diperhatikan apabila tidak ada pertanyaan satupun dari masing-masing angkatan, tidak akan dilanjutkan ke rangkaian acara yang selanjutnya. Untuk angkatan 10, apakah ada pertanyaan untuk ketiga calon kandidat? Sekali lagi untuk angkatan 10, saya persilakan minimal 1 orang yang bertanya kepada ketiga kandidat calon ketua OSIMA. Sekali lagi, untuk pertanyaan per angkatan minimal 1. Apabila tidak ada, tidak akan dilanjutkan ke acara yang selanjutnya. Permisi Ukti, saya mau bertanya. Silakan Uti Lavanda Kansa untuk bertanya. Saya Lavanda Kansa dari angkatan 11. Saya mau bertanya, langkah apa yang akan diambil untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kondisinya masih pandemi seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Uti Lavanda Kansa atas pertanyaannya. Saya beri kesempatan kepada kandidat calon ketua OSIMA nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Silakan Uti, saya persilakan. Baik, terima kasih Ukti Kansa atas pertanyaannya. Karena memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan banyak kegiatan yang mengharuskan kita untuk tatap muka, jadi sebisa mungkin kita membuat program kerja yang istilahnya itu menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Semisal kita membuat acara-acara talk show atau seminar-seminar yang bisa dilakukan secara virtual seperti biasanya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Uti Akila atas jawabannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk
calon ketua OSIMA nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Silakan Ukti Mariza Winona. Terima kasih Ukti Hansa atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Di masa pandemi ini, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online, seperti lomba-lomba antar santri, seminar, dan lebih mengaktifkan lagi akun Instagram OSIMA dengan memberikan banyak informasi seputar Mahat dan lain-lain. Juga tidak lupa kita juga harus lebih menjalin komunikasi di masa pandemi ini agar terjalin kerjasama yang baik juga. Terima kasih. Terima kasih Ukti Mariza Winona atas jawabannya. Untuk yang terakhir saya berikan kesempatan kepada Ukti Ardelia untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ukti Hansa atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Di masa pandemi ini hampir seluruh kegiatan kita dibatasi ya. Nah, bagaimana langkah saya untuk yang dapat saya ambil semasa pandemi ini? Mungkin jawaban saya hampir sama dengan calon kandidat yang lain, yakni pertama saya akan meningkatkan kerjasamanya dengan melalui komunikasi antar si. Bisa dimulai dari membuat grup di WhatsApp, lalu bisa meramaikan Instagramnya OSIMA Al-Kolam. Nah, untuk kegiatan dan program kerja yang lain, sementara ini tidak kita hapus, tetapi bisa kita mencari solusi yang lain, yakni dengan mengadakan kegiatan secara online ataupun mengadakan webinar dan seminar-seminar yang lain. Terima kasih. Terima kasih Ukti Ardelia atas jawabannya. Saya persilakan lagi kepada Santriwati untuk menanyakan pertanyaan kepada ketiga kandidat calon ketua OSIMA. Minimal satu pertanyaan per angkatan. Silakan. Saya mau bertanya. Silakan Ukti. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Dia Auzi dari Angkatan 10. Ingin bertanya, bagaimana langkah yang tepat untuk menjalin hubungan baik dan merangkul anggota OSIMA? Terima kasih. Terima kasih untuk Ukti Dia Auzi untuk pertanyaannya. Saya persilakan kepada kandidat calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin jawab. Bagaimana cara menjalin komunikasi dengan baik antar anggota? Yaitu dengan saling komunikasi dengan baik, lebih sering mengadakan kumpul baik di luar forum seperti rapat seperti itu, dan melakukan banyak kegiatan yang bisa membuat kita lebih mempunyai rasa solidaritas yang lebih tinggi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ukti Mariza atas jawabannya. Lalu yang kedua saya berikan kesempatan kepada calon ketua OSIMA nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Ukti Dia Auzi. Bagaimana langkah yang tepat untuk merangkul anggota semasa pandemi seperti ini? Jadi kita bisa mulai dari lingkup yang paling kecil dulu. Jadi dari versi bisa kita mulai komunikasi yang tepat, misalnya melalui grup. Tidak harus di dalam grup itu kita membicarakan sesuatu yang berat di rapat, membicarakan tentang program kerja. Mungkin kita bisa memulai dari saling komunikasi, saling mengenal
kenal, apalagi untuk angkatan 12 yang kita belum saling kenal, jadi kita bisa saling sekedar berbincang-bincang. Nah, jika kita sudah saling mengenal, saling berbincang-bincang di situ, insya Allah itu mulai membangun persaudaraan yang mulai erat di situ. Nah, di situ kita bisa semakin mudah untuk membahas tentang program kerja atau kegiatan-kegiatan yang akan disusun untuk masa bakti ke depannya. Jika melalui WhatsApp biasanya kurang efektif, bisa kita lakukan rapat-rapat melalui Zoom atau media yang lain. Baik, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Uti Ardelia atas jawabannya. Lalu kesempatan yang ketiga akan saya berikan kepada Uti Akila Putri untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Ukti atas kesempatannya. Menurut saya, mulai dari hal kecil dulu ya, menjalin koordinasi antar senior, mulai dari antar anggota maupun dari PJ ke anggotanya. Baik, sebentar Ukti. Baik, saya lanjutkan. Untuk saat ini mungkin kita bisa mengadakan pertemuan virtual seperti itu di luar rapat, lebih sering mengadakan istilahnya itu komunikasi antar si maupun antar anggota OSIMA. Terima kasih. Terima kasih Uti Akila Putri atas jawabannya. Saya berikan kesempatan lagi kepada para santriwati untuk menanyakan pertanyaan kepada ketiga kandidat calon ketua OSIMA, minimal satu angkatan, satu pertanyaan. Izin bertanya, Uti. Silakan Uti. Salah satu inovasi besar apa yang akan Anda realisasikan pada OSIMA tahun depan? Apabila sudah memungkinkan untuk masuk kembali ke Ma'had Al-Qamah. Terima kasih. Terima kasih Uti atas pertanyaannya. Untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada Uti Warid Zawinuna untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin jawab. Inovasi terbesar apa yang akan saya lakukan? Yaitu yang pertama itu melakukan pendekatan lebih baik terhadap sesama anggota, karena mengingat bahwa seringkali kita tuh tidak kurang adanya kesadaran terhadap OSIMA, terhadap tanggung jawab tersebut. Nah, kita lebih bekerja sama, lebih mendekatkan diri satu sama lain, lebih kerjasama dan mengadakan kegiatan yang lebih menarik, yang lebih tidak membosankan dan tidak memberatkan, begitu. Terima kasih. Terima kasih Uti Maditza atas jawabannya. Untuk kesempatan yang kedua, saya berikan kepada Uti Akila Putri untuk menjawab pertanyaan. Silakan Uti. Baik, terima kasih. Menurut saya, inovasi apa yang akan saya lakukan? Mungkin untuk tahun ke depannya, saya akan berkoordinasi dengan Ustadz dan Ustadzah untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang baru, karena menurut saya banyak bakat dan masih banyak bakat yang dipunyai oleh santriwati, dan tentunya saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih menarik untuk diikuti para santriwati. Terima kasih. Terima kasih Uti Akila atas jawabannya. Lalu kesempatan yang ketiga saya berikan kepada kandidat nomor urut 1 Uti Ardelia Praramadani untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Baik,
Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ukti Nurin. Inovasi besar apa yang ketika kita sudah masuk nanti akan saya realisasikan? Mungkin untuk sekarang karena kita nantinya di masa transisi setelah pandemi, mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah membangun komunikasi yang baik antar anggota, terlebih lagi untuk anggota yang baru. Nah, di situ inovasinya sih lebih untuk meningkatkan kembali mutu kerja program-program kerja yang lama. Nah, program kerja yang lama itu sudah berjalan bagus ya. Jadi gimana caranya kita itu meningkatkan mutu kerja itu dan dengan membuat variasi kegiatan yang jauh lebih menarik lagi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Uti Ardelia atas jawabannya. Saya persilakan lagi untuk santriwati untuk menanyakan pertanyaan kepada kandidat calon ketua OSIMA. Minimal 1 pertanyaan dari 1 angkatan. Silakan. Saya persilakan kembali untuk santriwati angkatan 12 khususnya yang belum menanyakan pertanyaan. Silakan menanyakan pertanyaan minimal 1 pada ketiga kandidat calon ketua OSIMA. Perlu diperhatikan lagi apabila setiap angkatan tidak memberikan pertanyaan minimal 1, acara tidak akan dilanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Terima kasih. Saya persilakan lagi kepada santriwati untuk menanyakan pertanyaan yang ditujukan untuk ketiga kandidat calon ketua OSIMA, minimal 1 pertanyaan dari setiap angkatan. Untuk angkatan 12, Uti untuk menanyakan minimal 1 pertanyaan kepada ketiga kandidat calon ketua OSIMA. Saya persilakan. Saya tanyakan lagi selanjutnya kepada Ustazah, apakah ada pertanyaan yang ditujukan untuk ketiga kandidat ketua OSIMA? Assalamualaikum Uti, saya mau bertanya.
Silakan Ukti. Saya Melvi dari Angkatan 12, saya mau bertanya. Karena kami Angkatan 12 belum pernah mengenal dan melihat kinerja Ukti kandidat, karena itu tolong disebutkan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari kandidat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ukti Melsi. Untuk kesempatan yang pertama akan saya berikan kepada Ukti Akila Putri, silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Ukti Melsi atas pertanyaannya. Kelebihan saya yaitu cepat beradaptasi di lingkungan yang baru dan juga mudah bersosialisasi dengan yang lainnya dan juga dengan orang yang baru. Kekurangan saya adalah kurang bisa mengatur jadwal sehari-hari saya, sehingga banyak waktu yang bertabrakan atau tidak terkontrol dengan baik. Terima kasih, Ukti. Terima kasih Ukti Akila atas jawabannya. Untuk kesempatan yang kedua akan saya berikan kepada Ukti Ardelia untuk menjawab pertanyaan. Silakan Ukti. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan Ukti Melsi dari Angkatan 12. Kelebihan dan kekurangan saya, pertama, kekurangan saya kurang pandai dalam memanfaatkan waktu. Ya, tapi solusinya saya sudah membuat to-do list untuk kegiatan apa saja yang harus saya lakukan selama sehari-hari. Jadi insya Allah itu dapat membantu saya untuk menata kegiatan saya dalam sehari-hari. Dan untuk kelebihannya, saya mudah bersosialisasi dengan lingkungan yang baru dan saya juga konsisten terhadap apa yang sedang saya lakukan sekarang. Maksudnya saya akan menyelesaikan apa yang sedang saya lakukan sekarang sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih Ukti Ardelia atas jawabannya. Untuk kesempatan yang ketiga akan saya berikan kepada Ukti Maritza Winona untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Ukti Melsi atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kekurangan yang saya miliki yaitu kurangnya rasa percaya diri dalam skill public speaking. Dan kelebihan saya yaitu mudah bersosialisasi dengan orang baru. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Ukti Maritza Winona atas jawabannya. Saya tanyakan kembali kepada Ustazah, apakah ada pertanyaan untuk ditujukan kepada ketiga kandidat calon Ketua OSIMA Putri? Sekali lagi saya persilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan pertanyaan kepada ketiga kandidat calon Ketua OSIMA Putri. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Ustazah, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Apa nggak nyalain kamera karena nanti takutnya malah. Oke, saya mau bertanya. Ini kan kita sudah lama ya di rumah ya. Ya, hampir 1 tahun. Kurang lebih teman-teman sepertinya sudah apa ya? Kehidupan ketika di rumah pastinya jelas-jelas berbeda kehidupannya ya kan, yang biasanya dengan peraturan begini begitu, kemudian di rumah sedikit longgar tapi tetap dengan kegiatan loh ya.
Nah, bagaimana langkah-langkah untuk calon 3 kandidat ini untuk menaklukkan teman-teman agar nanti ketika masuk Mahat lagi uh, mereka tidak lengah dengan tugas-tugas di Mahat pada sebenarnya gitu. Nyaman ya, udah mulai longgarkan di rumah. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk ketiga kandidat ini untuk menaklukkan hati teman-teman agar nanti ketika masuk Mahat lagi kewajiban-kewajiban itu masih tetap dilaksanakan dengan baik. Ya, kelas. Syukron. Paham kan? Bisa disampaikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Zahro atas pertanyaannya. Untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada kandidat nomor urut ketiga untuk Uti Mariza Winona. Saya persilakan. Terima kasih Ustazah atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Bagaimana cara agar santri tidak lengah terhadap peraturan di Mahat dan tugas-tugas, yaitu dengan memotivasi lebih bahwa peraturan itu pada dasarnya tidak untuk memberatkan, tetapi untuk kita lebih disiplin lagi. Serta meskipun di Mahat tidak ada seperti HP dan lain-lain, kita bisa berkomunikasi dengan teman. Jadi misalkan mengerjakan tugas dan lain-lain, kita bisa bekerja sama dengan teman begitu, saling membantu. Begitu, terima kasih. Terima kasih Uti Mariza atas jawabannya. Untuk kesempatan yang kedua saya berikan kepada kandidat nomor urut pertama, Uti Ardelia Praramadani. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan Ustazah Zahro. Saya izin bertanya. Mohon maaf, saya izin menjawab. Jadi bagaimana langkah saya untuk mengingatkan kembali santriwati ketika Mahat supaya tidak lengah terhadap peraturan yang ada. Jadi insya Allah saya akan memulainya dari diri saya sendiri. Jika nanti saya terpilih, saya akan memulai untuk taat terhadap peraturan dahulu saya terapkan dalam diri saya, lalu saya akan mencoba mengingatkan kepada teman-teman OSIMA yang lain supaya ketika bertemu dengan anggota santriwati yang lain supaya diingatkan untuk tetap menjalankan peraturan yang ada, karena peraturan yang ada itu juga bertujuan untuk baik, yang pastinya untuk membuat santriwati itu terstruktur atau disiplin gitu terhadap apa yang terjadi terhadap kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Uti Ardelia atas jawabannya. Lalu kesempatan yang ketiga saya berikan kepada kandidat nomor urut 2 Uti Ardelia Sabrina. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ustazah Zahro. Tentunya kita butuh bantuan dari teman-teman semuanya dan tentunya kepada anggota OSIMA itu sendiri. Memang untuk awal pastinya perlu membiasakan diri untuk bersosialisasi di lingkungan Mahat itu sendiri. Nah, kita sebagai kakak kelas, apalagi anggota OSIMA, harus selalu memberikan contoh dan selalu mengingatkan tentang kewajiban dan peraturan-peraturan di Mahat. Terima kasih. Terima kasih Ukti Akila atas jawabannya. Saya berikan kesempatan untuk Ustazah memberikan pertanyaan kepada ketiga kandidat calon ketua OSIMA.
Cukup. Kelas. Baik, terima kasih Ustazah Santriwati dan ketiga kandidat calon ketua OSIMA yang telah memberikan pertanyaan, tanggapan, dan jawabannya dengan baik. Lalu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih sekali lagi kepada seluruh calon ketua OSIMA Putri yang telah memberikan jawaban serta tanggapannya dengan baik. Dengan terjawabnya beberapa pertanyaan dari para santriwati dan asatidzah, saya memohon izin untuk dapat mengakhiri acara orasi calon ketua OSIMA Putri masa bakti 2020-2021 pada malam hari ini. Selanjutnya, acara terakhir yaitu doa dan penutup. Baik, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta kegiatan pada malam hari ini yang telah berkenan hadir dan meluangkan waktunya, serta saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan bagi para asatidzah sekaligus seluruh peserta pada kegiatan kali ini. Dan selanjutnya, kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala teknis yang telah terjadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.